Semangat pagi sahabat BKDA, selamat datang di Digital Corner. Kali ini kita masih kedatangan sahabat kami ini Kang Slamet, beliau adalah praktisi banking digital dan sebelumnya Kang Slamet sudah berbagi tentang financial service di industri dan tren yang pertama adalah literasi. Nah, yang sekarang yang akan kita bicarakan adalah tren yang kedua tentang biometric security system. Nah, ini sangat menarik sekali nih Kang Slamet. Biometric ini kan yang saya kenal kan hanya kayak cap jempol gitu. Di handphone saya pun kalau ini pakai password gitu ya. Pada saat seperti ini Kang Slamet nih kan ada jempol ya. Yeah. Nah, jempol ini kan nggak usah lagi mijit password gitu kan. Nah, ini sebetulnya buat saya yang mager memang lebih enak juga. Begitu ini nggak harus ngetik lagi password, itu lama banget. Yeah. Apalagi passwordnya udah kombinasi gitu kan. Nah, dengan ditempel gini aja nggak ada tuh orang yang bisa buka ini kan. Nah, apakah bicara tentang biometrik ini hanya tentang jempol, urusan jempol saja atau sekujur tubuh kita juga bisa di biometrik? Nah, coba Kang Slamet bisa jelaskan tentang hal ini. Khususnya di perbankan ya. Ya, selamat pagi sobat BKDA ya. Sebetulnya kita akan coba bahas dua nih. Yang berdekatan dari 7 tren itu kan diantaranya adalah biometric security system. Kemudian yang kedua juga terkait dengan voice technology. Voice technology. Ya, itu sebetulnya kan hampir sama juga. Iya. Nah, jadi dari bagian tren. Ya kalau kita lihat voice teknologi itu sekarang kayak apa? Siri gitu ya. Betul, Siri. Ataupun smart home gitu kan. Betul. Kan orang udah di rumah juga udah pakai tuh. Matikan lampu tengah, mati gitu kan. Kayak gitu. Itu kan penerapan dari voice. Nah, ke depan saya rasa itu akan juga menjadi suatu tren juga akan digunakan juga di samping yang biometri security system. Nah, pertanyaannya kenapa sih ini menjadi suatu tren? Ya. Pertama memang kalau kita lihat dalam penerapan teknologi digital ini, tentu aspek security itu merupakan satu hal yang menjadi concern. Ya, kan kita nggak mau juga tuh tiba-tiba uang kita lenyap gitu kan, tidak mau gitu kan. Nah itu sehingga salah satu yang bisa digunakan sebagai aspek security adalah sesuatu yang melekat, sesuatu yang identik dengan orang itu, atau faktor who you are-nya gitu loh, siapa kamu gitu kan. Nah itu karena itu yang akan membedakan satu individu dengan individu yang lain. Ya, nah tentu kalau kita lihat yang pertama tadi, kenapa penggunaan biometri ini? Ya salah satunya adalah untuk meningkatkan security. Jadi di samping di sisi lain kemudahan, tapi di sisi lain juga security itu menjadi suatu concern. Nah, yang kedua adalah bahwa dengan penerapan biometri atau yang melekat pada orang itu juga akan menjadi suatu kemudahan. Ya, kalau kita lihat sekarang, walaupun itu kembar siam ya. Walaupun itu kembar siam, bisa dibedakan gitu kan sidik jari, suara. Walaupun itu pasti muka juga bisa beda. Iya, betul. Pasti berbeda gitu kan. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat sekarang seperti untuk digital onboarding, ya pembukaan rekening bank ya, itu sekarang sudah trennya ke sana, ya menggunakan apa istilahnya tuh face recognition, betul. Ataupun menggunakan liveness detection. Jadi face recognition itu untuk merecognize bahwa ini orang ini benar, ya sesuai dengan data kependudukan. Kemudian liveness detection itu untuk membuktikan bahwa ini bukan foto yang ditempel gitu. Kan bisa aja tuh kalau misalkan nggak pakai liveness, foto di print gitu kan, tempel di wajah terus kemudian ikut liveness, bisa dapet gitu kan. Nah, sehingga yang liveness-nya pun dilakukan karena dalam liveness itu ada algoritma yang bisa mengecek bahwa orang itu masih hidup atau tidak gitu kan. Nah, itu akan meningkatkan security juga. Nah, sehingga di satu sisi meningkatkan kemudahan ya dengan buka rekening hanya face recognition dan liveness detection. Tapi sekarang orang buka rekening dibotol dengan KTP-nya gitu. Lihat mukanya KTP sudah. Betul. Kan biasanya
customer service telepon, Iya. adakan pakai video Betul, call ada gitu video call, itu udah Itu- lewat itu- itu oh, masanya, sudah lewat. udah lewat masanya gitu kan. Nah sekarang yang sudah lebih canggih itu yang pakai yang seperti ini karena dia memanfaatkan ya, semacam artificial intelligence juga begitu kan di belakangnya. pakai AI juga ya. Betul. Nah itu jadi dua hal bisa terpenuhi. Satu sisi kemudahan, ya kan kalau misalkan kita buka rekening, gampangnya gimana sih caranya gitu kan? Berarti yang seperti itu nggak perlu orang seperti CS-nya ya? Nggak perlu karena dia udah self service kan? Sudah AI-nya juga sudah Betul, bekerja. betul, gitu. betul. Nah di sisi yang lain, security-nya juga bisa naik, meningkat. Kenapa aspek ini bisa bisa bertemu? Ya contoh begini, kalau misalnya kita lihat di bank yang tradisional, orang datang ke customer service itu kan tatap mukanya itu dengan petugas bank. Sekarang pertanyaannya, berapa lama nasabah itu akan menjadi nasabah bank? Pertanyaan kedua, berapa lama karyawan itu menjadi karyawan bank? Betul. Kalau karyawan banknya itu katakanlah karyawan kontrak gitu, misalkan 5 tahun udah berganti, sementara nasabahnya bisa sampai 20 tahun, kan begitu ditanya saya jadi nasabah, dengan siapa waktu itu ketemunya? CS-nya juga udah nggak ada gitu kan. Nah, tetapi dengan teknologi digital, sampai kapanpun jejak digital itu akan tetap ada. Ya kan? Sepanjang institusi finansial atau perbankan itu sendiri tetap memiliki mekanisme untuk penyimpanan data yang baik kan begitu kan. Nah, itu sepanjang itu saya rasa data-data jejak digital itu tidak akan hilang. Jadi dengan penerapan biometri security, jadi kita dapat dua hal. Satu kemudahan, yang di sisi lain adalah memang meningkatkan security, termasuk suara. Ya, termasuk suara. Jadi ini mungkin kalau sekarang beberapa bank untuk login itu menggunakan fingerprint atau menggunakan face record. Jadi ada beberapa bank yang sudah mulai menerapkan dengan menggunakan voice technology. Jadi pada saat dia buka password, dia akan menggunakan satu clue. Nah, clue-nya itulah yang akan direcognize oleh sistem. Maksudnya clue itu seperti ucapan tertentu. Kayak Ya, password juga ya? Kayak password juga. Waduh. Gitu. Misalkan katakanlah kayak kalau kita di Google itu kan apa sih? Halo Google gitu kan. Kalau Kang Slamet ganteng gitu ya. Ya, itu langsung tuh jalan gitu kan. Tapi kan jangan salah gitu. Kalau misalkan ketemu pakai password itu, ketemu orang nanti bisa transfer terus itu. Karena banyak yang bilang begitu ke saya gitu. Bisa. Iya, Bahaya juga gitu kan. Bahaya juga ya. Bahaya juga. Oke. Kira-kira itu Kang. Jadi bagaimana penerapan antara biometri yang dan saya belum paham itu, dengan kita foto terus muka itu kok tiba-tiba langsung ini open rekening bisa divalidasi gitu ya. Iya. Nah, itu dasar-dasarnya seperti apa sih, atau AI-nya itu bekerjanya itu seperti apa sih kalau di Iya. banking? Sebetulnya kan setiap sistem itu ada yang namanya proses identifikasi. Identifikasi, betul. Kemudian yang kedua adalah proses autentikasi. Karena kalau tradisional kan suka nyocokin ya, Iya. apakah tangan, Betul. KTP-nya, fotonya sama. Betul. Itu proses identifikasi, Identifikasi. itu. Benar atau enggak? Betul. Kalau digitalnya? Betul. Kalau kemudian yang kedua adalah proses autentikasi. Autentikasi. Valid atau enggak? Valid enggak? Nah, Ya. tentang validnya. Ya, artinya proses autentikasi itulah yang dilakukan secara digital, dia pasti berhubungan dengan sistem lain. Ya, sistem lain itu sistem di belakang, apakah itu AI ataupun data kependudukan ataupun catatan kriminal. Itu mungkin ke depan bisa saja terjadi gitu kan. Tetapi pada intinya bahwa sistem itu tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Ya, tidak bisa bergerak sendiri. Jadi proses autentikasi pasti akan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain. Contohnya seperti apa sistem yang lain tuh? Iya, misalkan katakanlah seperti data kependudukan lah. Oh, data Data kependudukan pada saat kita foto wajah, sebetulnya kan bisa dicek juga. Masukin foto wajah, kemudian masukin nomor KTP gitu. Kan bisa dicek juga ke Dukcapil gitu kan. Oh, di Dukcapil juga bisa dicek gitu. Bener kan nih orang ini? Sistem banking ini harus terintegrasi ke Harus sana? terintegrasi begitu, harus terintegrasi. Nah, ini memang ke depan dengan integrasi yang semakin solid, kemudian data security yang semakin baik, saya rasa tren ke depan ini memang banyak hal akan dimudahkan dengan digitalisasi di sektor financial service gitu. Nah, buat banking itu kan kalau terintegrasi,
API-nya itu ya, application programming interface-nya yang menyediakan pihak bank sendiri atau memang di sana juga sudah tersedia? Biasanya banyak pilihan. Apakah bank langsung integrasi dengan data kependudukan atau melalui pihak ketiga, ya? Atau ya tadi memang pemerintah sendiri sudah mempublish API-nya, gitu kan bisa saja terjadi gitu kan. Tapi praktek yang sekarang itu memang di Dukcapil juga sangat ketat gitu kan, untuk integrasi sangat ketat, pengujiannya juga berlapis dan kita kalau mau integrasi dengan Dukcapil itu memang kontrak juga harus ada kerjasama gitu kan, kerjasama kerahasiaan data, kemudian kerjasama bilateral karena contoh seperti kita memanfaatkan data Dukcapil untuk pembukaan rekening, maka informasi pembukaan rekening itu juga harus tersampaikan ke sana. Jadi nanti seperti data kependudukan itu juga nanti menjadi master data nasional gitu kan, betul. Jadi ketahuan nih orang ini punya rekening di bank mana aja itu bisa ketahuan sebetulnya gitu kan dengan perkembangan ke depan gitu. Betul. Baik. Wah, sangat menarik nih sahabat BKDA. Jadi dengan dilakukannya tren tentang biometric security system ini bukan hanya tentang security-nya saja sebetulnya, tapi ini juga memberikan kemudahan ya Kang Slamet buat customer, buat nasabah untuk melakukan transaksi, khususnya untuk menjalankan di transaksi pembukaan rekening ya, bisa lebih cepat lagi seperti itu. Tapi secara keamanan juga dibandingin dengan yang manual, dibandingkan dengan yang video call itu lebih security-nya lebih baik lagi. Mungkin yang kita kenal sahabat BKDA bukan hanya tentang biometrik itu tentang pakai sidik jari, tetapi ternyata juga menggunakan face wajah, pakai wajah. Bisa juga suara, nanti dengan suara ya, dengan mata juga bisa ya. Iya, pakai retina ya. Pakai retina. Iya, betul. Betul. Seperti itu sahabat BKDA pembicaraan di Digital Corner hari ini. Kita cukupkan sekian dulu. Kita akan bicara lagi dengan tren-tren yang ketiganya. Yang ketiganya itu kalau nggak salah tentang open banking. Ya mungkin nanti kita bahas mengenai open banking dan digital only bank. Digital itu berdekatan tuh. Baik. Itu saja sahabat BKDA. Terima kasih Kang Slamet. Terima kasih. Berbagi lagi nih buat sahabat BKDA tentang digital khususnya di financial service industry. Terima kasih. Terima kasih.